Hai sahabat Sehat Nutriflex dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Morita dalam acara Bincang Sehat Nutriflex. Kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta mengenai GERD. Tentu saja masih bersama dengan Dr. Cita. Ya dokter, ini kan banyak sekali mitos dan fakta di masyarakat mengenai tentang GERD ya dokter ya. Nah, penderita asam lambung atau GERD itu tidak boleh makan durian, bener nggak sih dok? Mitos atau fakta? Waduh. Oke ya, jadi boleh abu-abu nggak? Aduh, gimana ya? Ya jadi durian ini kita tahu dulu ya, kalau durian ini kan dia buah yang enak ya. Enak banget dokter. Yang enak dan manis, Yeah. tapi ternyata di buah durian ini banyak kandungan gasnya gitu. Nah, kandungan gas ini nanti bisa menimbulkan keluhan seperti kembung ya, bersendawa, rasa tidak nyaman di perut, kadang-kadang terasa panas juga ya di perut ya kalau dari durian ya. Jadi kalau misalnya penderita GERD apakah boleh konsumsi durian? Sebaiknya tidak dulu. Ya gitu ya. Jadi lakukan dulu pengobatan dari GERD-nya ya. Sebenarnya kalau misalnya GERD-nya terkontrol ya kan dia nggak terus-menerus ya seumur hidup gitu ya menderita GERD ya gitu. Jadi kalau terkontrol itu boleh ya, boleh nanti konsumsi durian atau mau konsultasi dulu ke dokter ya, dok ini GERD saya udah aman belum ya gitu. Betul. Karena saya mau makan durian nih ya, boleh ya nanti konsultasi dulu ya gitu. Baik, gitu ya dok ya. Baik, dokter berbicara tentang puasa nih, tentu saja kan masyarakat Indonesia, khususnya yang muslim, tentu banyak melakukan puasa-puasa gitu ya dok ya. Nah, kalau puasa itu sebenarnya dapat memperparah GERD nggak sih dok? Ya, jadi banyak juga nih pertanyaan kalau di rumah sakit gitu ya, ini boleh nggak ya puasa itu saya punya asam lambung gitu ya. Nah, padahal sebenarnya gini ya, kalau misalnya puasa itu justru kita itu makannya teratur gitu kan, teratur kan 2 kali ya gitu, di waktu sahur dan berbuka puasa gitu. Nah, nanti tinggal diatur aja nih pada waktu sahur dan buka, tentu makannya yang hindari ya, yang memicu terjadinya GERD gitu ya, makan makanan yang sehat dan juga tetap harus makan ya. Kadang-kadang memanfaatkan momen puasanya untuk diet. Betul, diet, ya. itu saya banget dok. Jadinya jadi nggak makan, nah gitu ya. Jadi puasa itu baik. Ya justru baik untuk penderita GERD dan asam lambung ya, dan ada suatu penelitian itu yang bahkan membandingkan ya kalau misalnya yang orang yang punya GERD itu dia berpuasa ya sama yang punya GERD nggak puasa, ternyata malah GERD-nya tuh lebih baik kondisinya pada orang yang berpuasa gitu ya, jadi malah semakin baik gejalanya gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, tetap bisa berpuasa gitu ya dengan catatan-catatan gitu. Oke, catatan-catatan menghindari penyebab dari GERD itu sendiri ya dok ya, khususnya betul. untuk makanan-makanan ya dok ya. Baik dokter, nah untuk GERD yang parah nih dok, banyak sekali pertanyaan di masyarakat bahwa bisa nggak sih kira-kira ini ketakutan ya dok, bisa nggak sih kira-kira GERD yang parah itu sampai terjadi kanker gitu dok, bisa nggak sih dok? Iya, jadi bisa ya, Bisa jawabannya ya? bisa atau nggak bisa ya gitu, ada risiko ke arah kanker. Jadi GERD ini perjalanannya tentu nggak langsung ada GERD terus jadi kanker gitu enggak ya, karena jadi kanker itu dia membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu untuk prosesnya ya, apalagi yang tidak teratasi gitu atau bolak-balik GERD gitu ya. Nah jadi jalani pengobatan dengan baik ya, kalau misalnya enggak atau dia berulang resiko terjadinya kanker, terutama di kanker esofagus gitu. Oh oke, berarti kalau misalnya nggak mau terjadi kanker, kita harus mengatasi secepatnya GERD itu sendiri ya dok ya? Iya betul. Wah ini harus dicatat nih sahabat Sehat Nutriflex semua. Baik dokter, untuk penyakit GERD itu sendiri ada nggak sih kemungkinan terjadi karena genetika dok? Jadi menurun ya, lebih ke turunan nih, misalnya genetik tuh berarti orang tua saya ada GERD, apakah saya bisa risiko juga terjadi GERD ya. Nah jadi ini juga banyak referensinya, tapi ada suatu penelitian yang menyatakan bahwa ada tuh yang punya gen-gen tertentu, ternyata dia resiko terjadi GERD-nya lebih tinggi, itu ada gitu. Jadi bisa secara genetik itu bisa ya, tapi lebih banyak yang berkontribusi itu adalah faktor lingkungan. Jadi yang penyebab-penyebab lain yang mungkin sudah disampaikan ya tadi. Oke, baik dokter. Kalau berkaitan sama obesitas dok, obesitas itu bisa berisiko lebih tinggi nggak terhadap GERD itu sendiri? Jadi obesitas atau gemuk ya. Jadi
Bisa ya, jadi resiko terjadinya GERD. Jadi kalau misalnya obesitas tuh dia bisa ini ya, beban dari tubuh itu terlalu berat gitu ya, termasuk dia juga bisa menekan dari lambungnya, menekan dari meningkatkan produksi dari asam lambungnya, sehingga dia rentan untuk terjadi MAH ataupun terjadi GERD gitu. Berarti sangat berpengaruh ya dok ya? Betul, sangat Obesitas berpengaruh terhadap GERD itu sendiri. Iya. Baik, dokter, kalau berkaitan sama mengunyah permen karet, bisa nggak sih mengatasi atau mengurangi naiknya asam lambung, dok? Jadi permen karet sendiri ini ternyata ada manfaatnya untuk yang punya problem di lambung ya. Jadi dia ada yang menyampaikan ya bahwa dia bisa menetralkan asam lambung ya gitu, juga memberikan kenyamanan ya, terutama pada saat menelan ya gitu. Cuman ada beberapa literatur juga yang menyampaikan nggak semua permen karet sebenarnya, jadi hati-hati permen karet terutama yang rasa mint. Nah itu dia malah meningkatkan dari asam lambung gitu ya. Berarti nggak semua permen karet bisa mengatasi naiknya asam lambung ya dok ya. Kita harus pintar-pintar memilih permen karet ya dok. Baik dok. Kalau berkaitan sama kondisi psikologis nih dok, itu bisa menyebabkan GERD nggak? Bisa, sangat bisa, sangat mungkin ya. Jadi banyak juga dijumpai yang karena pengaruh stres apapun ya gitu, stres karena ujian, karena pekerjaan, karena percintaan mungkin. Ya itu juga jadi keluhan nyeri perut ya, keluhan GERD itu bisa timbul. Jadi sangat mungkin ya, dan itu juga salah satu penyebab dari GERD itu adalah faktor psikologis. Faktor psikologis atau stres itu ya dok ya? Betul. Wah luar biasa, informasi yang sangat menarik dari dokter Cita. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan kita dari pola-pola hidup kita juga ya dok ya? Iya betul. Karena banyak faktor yang mempengaruhi dari perparahan GERD itu sendiri. Nah itu tadi pembahasan Morita bersama dengan dokter Cita. Semoga obrolan kami bisa bermanfaat untuk sahabat sehat Nutriflex dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya sahabat sehat Nutriflex. Sampai ketemu di Bincang Sehat Nutriflex berikutnya. Sampai jumpa.